Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial di mana lagi dan lagi embel-embel syariat mau makan korban, guys. Lagi dan lagi orang yang jualan agama, orang yang jualan embel-embel syariat lagi ada masalah, guys, sekarang ini. Apa yang bisa diambil dari pelajaran Udah ini? nggak percaya syariah lah bang, udah nggak percaya halal bang, Enak ya? udah nggak, apalagi bang diawasin katanya bang. Nah, yang jadi pertanyaan, apa permasalahannya? Jadi baru-baru ini ada sebuah perusahaan bernama Dana Syariat Indonesia, nama perusahaannya. Nah, kenapa kasus ini sangat menarik? Karena brand ambassador daripada perusahaan ini adalah seorang artis yang sangat-sangat terkenal bernama Dude Herlino. Jadi, Dude Herlino diduga terlibat dalam masalah ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seorang aktor bernama Dude Herlino bisa-bisanya dikatakan atau diduga terlibat? Apakah Dude Herlino di sini bersalah atau tidak? Kemudian bagaimana skema, bagaimana trik daripada perusahaan Dana Syariat Islam ini mengelabui kliennya? Apa yang perlu kita ambil daripada kasus ini? Menurut saya pribadi ya, ada satu rahasia yang jarang dibongkar oleh konten kreator di luar sana. Kenapa seseorang itu bisa terjerat dengan embel-embel syariat, dan biar kita tidak terjerat yang namanya penipuan dengan skema dana syariat ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa rahasianya? Bagaimana kronologinya? Berapa jumlah total kerugian yang ditanggung oleh para klien atau investor-investor daripada dana syariat ini? Dugaannya hampir menyentuh angka yang sangat fantastis, guys, yaitu triliunan rupiah, guys. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Bagaimana skema bisnisnya? Apa yang perlu kita ambil daripada kisah ini? Apa itu dana syariat Islam? Apa itu skema bisnis dana syariat? Jadi gini, guys, saya akan menjelaskan dengan bahasa bayi ya, dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi dana syariat ini biasa disebut dengan peer-to-peer lending. Biasa disingkat dengan P2P lending. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending itu artinya gini ya, secara simpelnya gini, guys. Kita punya kenalan misalnya ya, kita seorang investor, lalu kita kenalan dengan seorang yang punya usaha, misalnya, katakanlah misalnya tukang bakso ya. Kita melihat ada tukang bakso nih butuh modal. Ya, butuh modal buat beli gerobaknya, ya untuk memperbanyak cabang-cabangnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya nih ya, kita melihat ada seseorang seperti itu ya, lalu kita memodali ya tukang bakso ini. Itu peer-to-peer lending, guys. Secara sederhana ya, tanpa ada perantara gitu. Nah, sialnya bisnis peer-to-peer lending ini ya, banyak orang yang belum paham bahwa bisnis ini adalah sangat-sangat berisiko. Karena apa? Karena tidak ada orang ketiga gitu ya. Ibaratnya nih ya, kita nih melihat nih ada bisnis nih ya, ada usaha. Ya udah deh, kita invest aja gitu. Kita sebagai investor invest gitu. Nggak ada pihak ketiga. Biasanya ya, kalau yang saya perhatikan itu bisnis model seperti ini ada pihak ketiga. Biasa disebut dengan perusahaan yang go public. Seperti kita ambil contoh misalnya SCBD ya, kemudian BSD ya. Jadi BSD itu, Bumi Serpong Damai itu perusahaan yang go public. Kalau kita beli saham ke sana, ada pihak ketiga ya, melalui bank gitu ya, melalui sekuritas dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa menganalisis apakah perusahaan ini sehat atau tidak gitu ya. Ada semacam sekuritas ya. Ada manajer sekuritas ya. Jadi dia menganalisis apakah perusahaan ini sehat atau tidak, dianalisis. Tapi kalau peer-to-peer lending ini nggak perlu analisis. Jadi skemanya itu bagi hasil. Nah, karena ada istilah skema bagi hasil ini, sehingga orang-orang itu tergiur ya. Dan sialnya, dana syariat ini ada embel-embel syariatnya gitu. Jadi niatnya membantu gitu. Ya, dari awal memang manis ya, membantu.
Nah, ada semacam, kesalahan dalam berbisnis ya kalau menurut saya pribadi ya. Mohon maaf ya, bukan berarti saya orang yang paling jago berbisnis ya, tapi sedikit banyak saya mengetahui hal seperti ini. Karena apa? Karena saya juga pernah beli saham ya, baik saham yang, belum go public maupun saham yang sudah go public gitu. Ya, go public artinya itu sahamnya sudah bisa diperjualbelikan di, sekuritas-sekuritas gitu ya. Biasanya kita belinya itu di Ajaib, kalau online itu ya Ajaib ya, kemudian ada macam-macam ya, Bibit dan lain sebagainya ya. Jadi beda dengan peer to peer lending ini ya. Kalau saham biasanya yang kita beli itu kan ada pihak ketiga tuh ya, tapi peer to peer lending ini nggak ada, eee, apa namanya, sistem keamanannya. Tapi anehnya peer to peer lending ini awasi oleh OJK ternyata, OJK dan, perusahaan keuangan lainnya. Saya juga bingung ya, kenapa OJK bisa teledor gitu. Harusnya kan usaha semacam ini atau bisnis semacam ini harus diperketat oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah karena ada embel-embel syariat gitu? Apakah karena ada embel-embel bagi hasil gitu? Jadi gini guys, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, saya tidak menyalahkan siapapun di sini ya. Saya tidak menyalahkan, perusahaannya, saya juga tidak menyalahkan investornya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini ya. Tapi gini guys, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, ya terutama teman-teman muslim ya. Jadi gini, seringkali ya embel-embel syariat ini sebagai topeng dan senjata yang paling ampuh untuk promosi. Jadi dalam agama Islam itu ya, koreksi saya kalau salah ya, bagi teman-teman muslim koreksi saya kalau salah ya. Syariat itu kan kalau misalnya dalam berbisnis ya, kemudian dalam berdagang dan sebagainya ya, biasanya kan mengharamkan yang namanya riba ya, sehingga ada istilah bagi hasil. Tapi kalau saya perhatikan ya, saya yang terjun ke lapangan ya, saya juga, punya bisnis guys ya. Jadi kalau saya perhatikan di lapangan itu nggak seindah yang kita bayangkan, nggak bakal bisa bagi hasil guys. Saya ngomong pahit-pahitnya aja, karena saya juga pernah berbisnis sama partner gitu, temen saya, temen sekolah, keluarga juga udah pernah saya ngalamin ya, bisnis kecil-kecilan ya. Kalau saya perhatikan itu ya, nggak ada istilah bagi hasil guys, nggak ada. Nggak ada istilah bagi hasil. Itu nggak bakal, berhasil ya, kalau misalnya nih ya, nanti kita bagi hasil nggak bakal berhasil. Kenapa? Karena ada istilah kemacetan dan lain sebagainya, ada banyak ya masalah ya. Jadi gini guys, perusahaan dana syariah ini bergerak di bidang konstruksi, properti, dan, bahan-bahan bangunan gitu ya. Pokoknya di bagian inilah, properti gitu ya. Jadi skema bisnisnya itu ya, kalau misalnya ada pengembang misalnya ya, orang yang bangun perumahan, developer dan sebagainya, yang ngambil modalnya dari sini, dari perusahaan dana syariah ini. Tapi yang tidak diketahui oleh para investor atau pemodal-pemodal itu yang memberikan modal ke dana syariah ini, mereka berpikir bahwa usaha itu lancar terus gitu ya. Padahal kan namanya usaha kan ada macet apa segala macam. Ya, terutama dunia properti. Dunia properti itu bukan dunia yang, bisa jamin menguntungkan. Kalau saya perhatikan tuh ya, konglomerat itu biasanya mereka banting setir ke dunia properti itu karena mereka sudah banyak duit, kebanyakan duit gitu. Kalau mau merintis, mereka biasanya nggak mengambil dunia properti. Jadi dalam saham itu ya, yang saya pelajari ya, kalau saya menganalisis saham itu ya, saham yang go public itu, saya selalu menghindari yang namanya, saham-saham yang berbau properti. Karena apa? Karena gini ya, saya jelaskan ya. Misalnya nih ada developer misalnya, atau misalnya nih ada pengembang misalnya. Ya, itu kan banyak masalah guys. Ya belum nanti tanahnya sengketa, belum lagi nanti, merusak lingkungan, ya belum lagi nanti ada peraturan pemerintah, belum merusak hutan, belum nanti gagal bayar, macet ya. Ya banyak tuh ya misalnya nih kita ngambil rumah terus dimacetin kan pengaruh juga kan, nggak laku rumahnya, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh para investor-investor. Kemudian selain itu, kita itu terlalu silau dengan embel-embel yang namanya syariat gitu. Di situ kalau saya perhatikan ya, kita tuh kalau sudah berhubungan dengan yang namanya syariat ya, kita itu langsung gitu ya, otaknya beku gitu ya, nggak bisa berpikir rasional. Jadi gini guys, dulu sebenarnya sudah ada kasus seperti ini, yaitu Kampung Kurma. Ya, kalau Anda
mengikuti yang namanya dunia investasi di Indonesia pasti familiar dengan penipuan kampung kurma. Jadi di Bogor itu ada kampung kurma, guys. Dulu juga saya sempat mau beli ya, karena murah dan katanya di sana akan ditanami kurma dan lain sebagainya. Dan banyak tuh orang yang tertipu. Kenapa? Karena mereka ya make marketing syariat itu, guys. Ya ada embel-embel agama gitu. Kalau sudah berhubungan dengan agama itu, ya biasanya warga Konoha itu otaknya akan beku gitu, nggak bisa berpikir kritis apakah ini penipuan atau tidak. Jadi mereka nggak sadar gitu gimana skema bisnisnya, ya gimana cara balik modalnya, apakah korma itu bisa numbuh di Konoha atau tidak. Mereka nggak mikir itu. Yang penting ya kita niat baik lah gitu ya. Jadi niat baik juga nggak cukup, guys. Niat baik karena ini ada embel-embel agama ya kita niat baik nggak cukup, guys. Itu kalau saya perhatikan. Dan para marketing juga biasanya mereka menggunakan embel-embel agama itu untuk apa? Untuk mengelabui gitu ya. Bukan tujuan mereka jahat sebenarnya, tapi namanya marketing itu kan yang penting laku. Ya, namanya marketing apapun dilakukan yang penting supaya cepat laku gitu. Ya, sehingga mereka menggunakan embel-embel agama gitu, bagi hasil gitu. Ya, nggak bakal berhasil, guys. Makanya ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini. Ya, saya tuh pernah mendengar ada kejadian perumahan syariat ya. Jadi perumahan syariat ini siapapun bisa mengambil rumah di sana. Yang penting ada usahanya gitu ya, jelas pekerjaannya. Tapi biasanya orang yang ngambil rumah di sini biasanya yang bermasalah dengan bay checking. Apa itu bay checking? Jadi dia pernah dulu ya, misalnya nih ngambil rumah macet, kemudian ngambil motor macet ya, kredit motor macet ya, apa segala macam macet ya. Jadi ketika ini sudah macet ya, maka biasanya kan ditolak di mana-mana tuh ya. Mau minjem duit dia juga di bank ditolak ya. Kemudian mau ngambil perumahan yang lain juga ditolak karena B checkingnya bermasalah. Sehingga orang-orang seperti ini, sampah-sampah seperti ini dikumpulin gitu ya. Lalu dibangun sebuah perumahan. Sebenarnya tujuannya baik ya. Dengan embel-embel syariat ya, yaitu bagi hasil gitu. Tapi kan orang-orang sampah semua yang ngambil rumah di sana. Sehingga macet berjamaah gitu. Ketika macet ya bermasalah dong, gimana mau jalan orang macet ya kan. Ya itu ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian dulu pernah viral ya, kalau Anda jeli ya, kalau Anda perhatikan di dunia digital itu ada istilah zaman dulu tuh ya, viral banget tuh, Santara. Santara ini dibangun oleh seorang YouTuber yang terkenal dari Indonesia yaitu Mas Mardigu Wowik ya. Nah, sekarang kan Mas Mardigo ini kan punya follower yang sangat banyak ya di YouTube. Nah, dia promo dari YouTube tuh ya, Santara. Santara ini mirip-mirip seperti Danasara ini, guys. Ya, jadi Santara itu seperti sebuah aplikasi. Nah, kita akan memilih nanti di sini ya siapa yang kita invest gitu ya. Jadi para investor-investor ngumpul di satu tempat ya, dananya dikumpulin lalu ya dipilih tuh ya, misalnya nih ya ada pengusaha mie ayam, nah di situ tuh ya. Jadi investor receh lah dikumpulin dengan pengusaha receh gitu dikumpulin. Nah, tapi ujung-ujungnya bermasalah juga. Santara sekarang nih kalau Anda cek di Play Store itu bermasalah. Sudah dibekukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya juga bingung ya kenapa usaha seperti ini bisa lolos gitu. Jadi beda dengan eh, perusahaan yang go public gitu seperti BSD, SCBD dan lain sebagainya. Ada banyak itu ya perusahaan-perusahaan yang go public ya, BCA, BRI dan lain sebagainya. Mereka itu sudah established lama dan sangat sedikit ya masalahnya gitu. Cuman keuntungannya sedikit kalau kita invest itu kan sedikit ya. Pelan-pelan, nggak sebesar di P2P atau peer-to-peer lending. Kalau peer-to-peer lending itu kan kalau misalnya ini usahanya lancar, ya untungnya kan dibagi dua tuh sama kita. Gede kan sebenarnya dapatnya. Cuman kan resikonya tinggi. Ya resikonya kebangkrutan, kemacetan, apa segala macam. Saya mengalami, guys ya. Saya tuh bagian hal seperti ini sudah kenyang gitu ya. Saya sering bertemu dengan orang yang misalnya minta modalin, aku mau bikin usaha ini, usaha itu, segala macam ini begini begini begini. Kalau ngomongnya sudah pinter ya, kalau sudah ngomongnya sudah lancar banget, saya tuh bisa curiga, guys ya. Karena orang-orang seperti ini biasanya sangat-sangat
jago gitu, jago ngecap gitu. Ya, kalau kita tanya skema bisnisnya seperti apa, ya, kemudian balik modalnya berapa lama, biasanya mereka akan susah menjawab. Karena apa? Karena mereka menjual yang namanya mimpi-mimpi gitu. Biasanya kan ada embel-embel amanah gitu ya. Biasanya itu kalau saya perhatikan ya. Jadi pada intinya saya tidak menyalahkan siapapun di sini ya. Saya hanya menyalahkan para investornya. Kenapa mau tertipu dengan embel-embel agama? Kenapa otaknya beku kalau sudah berurusan dengan syariat gitu? Ya, kenapa? Apa alasannya? Apakah karena agama itu mengajarkan kita untuk tidak berpikir kritis gitu? Untuk tidak berpikir rasional gitu? Ya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Saya tidak memberikan kesimpulan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.